Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat baik semua, semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi besar kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan nukil kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, bab berhemat dalam beribadah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Aisyah. Dan kebetulan di situ ada seorang perempuan, lalu beliau bertanya, siapakah orang itu? Aisyah menjawab, ini adalah si Fulanah yang terkenal ibadah sholatnya paling banyak. Lalu Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beramallah kamu, sesuai dengan kemampuanmu, sesungguhnya Allah tidak akan jemu menerima amalmu sehingga kamu jemu sendiri untuk beramal. Dan sesungguhnya perilaku agama yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang dikerjakan dengan terus-menerus. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, datanglah suatu rombongan yang terdiri dari 3 orang ke rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya tentang ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diberitahu, mereka seakan-akan menganggap kecil amal ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab beliau adalah seorang yang telah diampuni dosanya, baik dosa yang lalu maupun dosanya yang akan datang. Salah seorang dari mereka berkata, saya akan sholat terus sepanjang malam. Orang kedua berkata, saya akan berpuasa sepanjang hidupku. Orang yang ketiga berkata, saya akan menjauhkan diri dari perempuan dan tidak akan kawin selama-lamanya. Kemudian datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menemui mereka dan bersabda, kamu semua telah berkata begini, begitu, demi Allah, akulah orang yang paling takut bertakwa kepada Allah melebihi kamu semua, namun demikian aku berpuasa dan berbuka. Aku sholat tapi juga tidur malam, serta aku juga kawin dengan perempuan-perempuan. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, binasalah orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam agama. Beliau mengulanginya 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Barang siapa yang mempersulitnya maka akan tergilas olehnya. Maka berlaku sedanglah kamu dan saling mendekatlah kamu, besarkanlah hatimu serta pergunakanlah waktu pagi sore dan sedikit waktu malam. Hadis riwayat Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, sewaktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dalam masjid, beliau melihat ada tali membentang di antara 2 tiang, lalu beliau bertanya, tali apakah ini? Sahabat menjawab, itu talinya Zainab tatkala terlalu payah berdiri dalam sholat sehingga menggunakannya untuk pegangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lepaskan tali itu. Hendaknya kamu sholat dalam keadaan segar. Bila merasa capek maka hendaknya tidur saja. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada salah seorang dari kamu sedang mengantuk sedangkan ia sedang sholat, maka tidurlah dahulu hingga hilang kantuknya. Sungguh, ketika seseorang dari kamu sholat sambil mengantuk, maka tiada tertutup kemungkinan maunya membaca istighfar malah nyasar mencaci maki dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Abdullah Jabir bin Samurah As-Sawani radhiyallahu anhu, ia berkata, saya seringkali sholat bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholat itu beliau lakukan sedang-sedang saja, demikian pula penyampaian khutbahnya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi telah mempersaudarakan Salman Al-Farisi dengan Abu Darda secara ikatan sesama Muslim. Pada suatu ketika Salman mengunjungi Abu Darda, ia ditemui oleh Ummu Darda, istri Abu Darda, dalam pakaian kerjanya,
Lalu Salman bertanya, "Mengapa engkau berpakaian demikian?" Ummu Darda menjawab, "Saudaramu Abu Darda sekarang tidak mementingkan perhiasan dunia lagi." Kemudian Abu Darda datang dan dihidangkanlah makanan. Lantas ia berkata kepada Salman, "Silakan makan, saya sedang berpuasa." Salman berkata, "Saya tidak akan makan sebelum kamu makan." Maka Abu Darda pun makan. Ketika waktu malam, Abu Darda bangun untuk melakukan sholat malam, maka Salman berkata kepadanya, "Tidurlah." Maka tidurlah Abu Darda. Akhirnya setelah masuk waktu sepertiga malam maka Salman berkata, "Sekarang saatnya kita bangun bersama untuk menjalankan sholat malam." Kemudian berkatalah Salman kepadanya, "Hai saudaraku, sesungguhnya kepada Tuhanmu ada hak yang wajib kamu penuhi, demikian pula kepada diri dan keluargamu semuanya itu masing-masing punya hak yang wajib kamu penuhi. Untuk itu lakukanlah kewajibanmu dalam memenuhi hak mereka masing-masing." Kemudian sesudah kunjungan Salman semalam itu Abu Darda melaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau menjawab, "Sudah betul, kata-kata dan tindakan Salman itu." Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu tentang apa yang telah saya ucapkan, di mana saya bersumpah, "Demi Allah, aku akan berpuasa terus di siang hari dan di malam harinya aku akan bangun malam terus sepanjang umurku." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah benar kamu bersumpah demikian?" Kemudian saya menjawab, "Benar, saya telah bersumpah ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sungguh, kamu tidak akan mampu berbuat seperti itu, maka berpuasa dan berbukalah, tidur dan bangunlah untuk sholat. Serta berpuasalah 3 hari setiap bulan karena kebaikan itu pahalanya akan dilipatkan 10 kali dan puasa 3 hari itu sudah dapat menyamai puasa sepanjang masa." Saya berkata, "Sesungguhnya saya mampu untuk berpuasa melebihi 3 hari setiap bulannya." Beliau menjawab, "Puasalah 1 hari dan berbukalah 2 hari." Saya berkata, "Saya mampu untuk berpuasa lebih dari itu." Beliau menjawab, "Puasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari." Itulah cara puasa Nabi Daud alaihi salam. Dan itulah puasa yang paling utama. Dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah betul kabar tentang engkau berpuasa sepanjang zaman dan mengaji Al-Quran semalam suntuk?" Saya menjawab, "Betul ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua itu aku lakukan demi kebaikan." Beliau bersabda, "Berpuasalah kamu seperti cara puasanya Nabi Daud alaihi salam." Dari Abu Ribi Hansalah bin Rabi, Al-Usyaidi salah seorang sekretaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Saya bertemu dengan Abu Bakar, lalu dia bertanya, 'Bagaimana keadaanmu Hansalah?' Saya menjawab, 'Hansalah telah munafik.' Abu Bakar berkata, 'Subhanallah, Maha Suci Allah, mengucapkan apa kamu?' Saya menjawab, 'Di sisi Rasul aku memperoleh keterangan tentang surga dan neraka seakan terlihat di kelopak mataku. Namun setelah sampai di rumah menghadapi keluarga dan urusan pekerjaan, saya lupa semua itu.' Abu Bakar berkata, 'Demi Allah, kami juga seperti itu.' Kemudian saya dan Abu Bakar pergi menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas saya berkata, 'Ya, Rasulullah, Hansalah telah munafik.' Beliau bersabda, 'Kenapa demikian?' Saya berkata, 'Ketika kami berada di hadapan Tuhan dan Tuhan menceritakan mengenai surga dan neraka maka seakan-akan melihat dengan mata kepala. Tetapi jika kami keluar dari hadapan Tuhan dan bergaul dengan istri dan anak-anak serta menghadapi berbagai urusan maka kami sering lupa.'" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, jika kamu tetap seperti keadaanmu di hadapanku dan berzikir, pasti malaikat akan turun menjabat tanganmu di mana kamu berada, baik di jalan maupun di atas ranjangmu. Tetapi hai Hansalah, sesaat kamu beribadah kepada Allah, dan sesaat kamu berhibur dengan keluarga dan urusan lainnya." Beliau mengulanginya hingga 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, sewaktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri. Lalu beliau bertanya, "Siapa dia?" Para sahabat menjawab, "Dia adalah Abu Israil. Ia mempunyai nazar di panas teriknya matahari, tidak akan duduk, dan tidak akan bernaung di bawah apapun, tidak akan berbicara serta berpuasa terus-menerus." Kemudian beliau bersabda, "Perintahkan kepadanya supaya berbicara, mau berteduh,
mau duduk dan suruhlah ia menyempurnakan puasanya. Hadis riwayat Bukhari.